Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya kembali ingin menjelaskan, memberi pengantar terkait dengan terapi kelompok. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu mengenai jenis-jenis kelompok secara umum. Yang pertama adalah kelompok tugas atau task group. Yang kedua adalah kelompok guidance atau psychoeducational, kelompok bimbingan atau kelompok psychoeducational. Yang ketiga adalah kelompok counseling atau problem solving interpersonal. Yang keempat, kelompok psikoterapi. Yang kelima, support group. Yang keenam, self-help group. Baiklah, akan saya jelaskan satu demi satu. Task group adalah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Kelompok ini biasanya berbentuk sebuah panitia begitu ya, atau task force atau panitia ad hoc ya, yang memang memiliki target-target untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan bersama-sama, dan biasanya kelompok ini akan bubar setelah pekerjaan yang mereka jadi target itu juga selesai, seperti itu. Kemudian yang kedua, kelompok bimbingan atau kelompok psikoedukasional. Ini sedikit juga saya sudah terangkan minggu lalu. Nah, kelompok psikoedukasi ini adalah kelompok yang dibentuk untuk memberikan anggota-anggotanya informasi tertentu ya. Informasi-informasi tertentu yang terkait dengan informasi pendidikan sekaligus juga informasi psikologis. Misalnya ya, di situ kelompok dibentuk untuk membahas misalnya mengenai bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri. Tetapi dalam kelompok psikoedukasi ini atau kelompok bimbingan ini tidak spesifik membahas kasus ya, tidak spesifik agar misalnya di situ anggota kelompoknya itu curhat. Jadi tidak spesifik, tetapi lebih kepada misalnya seperti seminar-seminar ya, yang intinya tadi mengkaitkan antara informasi pendidikan dan juga aspek-aspek psikologis gitu kan. Seperti itu. Kemudian kelompok konseling atau interpersonal problem solving. Nah, di sini biasanya berupa konseling dalam level kelompok seperti itu. Nah, tujuannya adalah agar kelompok itu saling mensupport satu sama lain, dan juga ada problem solving yang dipelajari di situ. Jadi itu kelompok konseling. Jadi memang fokusnya kepada konseling ya. Kemudian kelompok psikoterapi. Nah, kalau psikoterapi ini sedikit lebih berat ya, lebih berat dari konseling. Kalau konseling itu permasalahan yang manusia normal ya, tapi kalau psikoterapi itu permasalahan yang terkait dengan orang gangguan jiwa. Kalau konseling itu kan misalnya ada orang yang memang dia mungkin mengalami motivasi belajar yang rendah ya, dia harus mendapatkan konseling bersama dengan anggota-anggota yang juga mungkin kasusnya sama. Nah, itu kalau permasalahan misalnya malas belajar, motivasi rendah misalnya, atau problem-problem yang tidak berat ya, itu disebut atau itu termasuk dalam kelompok konseling. Nah, yang saya jelaskan ini bentuk kelompok yang keempat itu psikoterapi, itu lebih berat dari permasalahan yang di dalam konseling. Kalau psikoterapi itu biasanya masalah yang dibahas adalah terkait dengan masalah gangguan jiwa ya, depresi, kecemasan, anxiety disorder, atau misalnya orang-orang yang memiliki apa trauma, fobia gitu ya. Itu mereka ketika dilakukan pendekatan kelompok, terapinya dinamakan kelompok psikoterapi. Kemudian support group. Nah, support group ini biasanya terkait dengan spesifik population ya, atau populasi yang sangat spesifik, kasusnya juga sangat spesifik. Kalau saya contohkan minggu lalu misalnya support group untuk perempuan korban KDRT, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, atau untuk perempuan korban kekerasan, atau untuk perempuan korban pelecehan seksual misalnya gitu. Jadi sangat spesifik sekali, dan di situ biasanya grup di situ lebih kepada bagaimana menawarkan support satu sama lain ya, menawarkan
keterkaitan satu sama lain dan saling mendukung dan saling menolong dalam hal problem solving. Oke, kemudian self help group ya. Nah, dalam self help group ini artinya sendiri kan self help group atau self help kan menolong diri sendiri. Jadi kelompok yang mereka itu menolong diri sendiri. Jadi ini lebih unik dari kelompok yang lain. Di dalam self help group ini tidak ada terapis khusus, tidak ada yang ahli. Beda misalnya dengan psikoterapis, di situ nanti ada psikiater. Kalau tadi kelompok konseling itu ada konselor ya. Kemudian misalnya di dalam kelompok dukungan juga mungkin mengundang orang-orang tertentu. Nah, di dalam self help group ini isinya semuanya adalah klien gitu ya. Klien yang memutuskan mereka memiliki kelompok di mana di situ mereka bisa saling mendukung juga. Tetapi kalau support group itu bisa mengundang narasumber ya, kalau self help group itu lebih kepada bagaimana mereka sendiri berinisiasi. Jadi baik klien maupun survivor ya. Nah, kemudian keuntungan kelompok ini juga saya akan review dari minggu lalu ya. Jadi yang pertama, kelompok itu menjadi atmosfer sosial ya. Jadi kelompok itu ibarat atmosfer sosial yang merupakan duplikasi dari dunia nyata. Nah, ini sangat penting karena kelompok itu akan belajar keterampilan sosial, bagaimana caranya berdiskusi, bagaimana caranya menjalin pertemanan di situ. Yang kedua, mereka akan belajar bagaimana cara berkomunikasi ya, atau keterampilan-keterampilan untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, mereka dapat mempraktekkan jadi bukan hanya belajar, tapi mereka bisa praktek langsung bagaimana keterampilan interpersonal atau membangun hubungan dengan orang lain. Kemudian kelompok terapi memang sangat cocok untuk orang dewasa ya. Kalau untuk anak-anak mungkin nanti bentuknya lebih ke terapi seni ya. Jadi mungkin interaksi dalam kelompoknya tidak begitu kelihatan walaupun dikumpulkan secara bersama-sama. Nah, terapi kelompok ini memang sangat bermanfaat bagi orang dewasa. Kemudian kelompok juga cost efektif ya. Cost efektif itu maksudnya sangat ekonomis dari sisi biaya ya. Karena banyak orang digabung jadi satu, pastinya lebih murah daripada satu orang mendapatkan konseling atau psikoterapi sendiri-sendiri. Kemudian kelompok juga menyediakan kesamaan. Nah, ini sangat penting karena mereka nanti akan bisa merasa saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya pengalaman kelompok menolong anggota-anggota itu untuk menjadi sadar bagaimana orang lain melihat mereka dan bagaimana dampak dari perilaku mereka terhadap orang lain. Ini penting. Jadi ibaratnya seperti cermin gitu ya. Seringkali kan kita suka tidak sadar ya, atau kita tidak tahu bagaimana cara orang lain melihat kita dan apa dampak yang kita lakukan terhadap orang lain. Nah, di kelompok ini kita bisa punya cermin itu ya. Selama ini kita nggak sadar kalau mungkin kata-kata kita menyakiti orang, atau kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya sudah sering membuat orang tuh kesal. Nah, di dalam kelompok nanti kita akan belajar dengan lebih baik. Jadi kita akan lebih bisa untuk melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri. Kemudian dinamika kelompok itu berperan hampir sama seperti sebuah keluarga ya, sebuah keluarga atau dinamika keluarga. Jadi seperti duplikasi dari sebuah keluarga karena keluarga itu kan anggota-anggotanya saling berinteraksi ya satu sama lain dan pastinya mereka saling mempengaruhi, saling berdampak baik negatif maupun positif. Nah, dalam kelompok terapi ini nanti
seperti itu juga, jadi ibaratnya sebagai sebuah keluarga. Nah, dengan kita masuk dalam anggota kelompok, kita akan juga pasti akan memberikan keuntungan kita ketika kita kembali ke keluarga. Kita jadi tahu bagaimana cara agar, lebih bisa berterus terang, bagaimana cara orang lain melihat kita dan lain sebagainya. Jadi itu bisa kita terapkan untuk, meningkatkan relasi yang positif dengan anggota keluarga kita ketika kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Kemudian yang menarik juga adalah kelompok itu menawarkan keragaman cara pandang. Nah, di sini menarik ya, kita akan belajar bagaimana bahwa dalam kelompok itu pasti akan ada banyak perbedaan. Menguntungkannya kita jadi tahu berbagai informasi. Selain itu juga kita akan belajar bagaimana memperlakukan berbagai perbedaan itu, bagaimana cara kita mengatasinya. Seperti itu. Nah, tetapi juga ada kerugian ya atau kekurangan dari kelompok itu. Yang pertama, tidak setiap orang cocok untuk berkelompok ya, baik masalahnya maupun keterampilan interpersonalnya. Minggu lalu sudah saya jelaskan untuk individu-individu yang sangat tidak pede, individu-individu yang sangat sangat diam gitu ya, tidak memiliki interpersonal skills atau keterampilan interpersonal, bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain itu sepertinya tidak cocok ketika kita masukkan kelompok ya. Yang kedua, masalah confidentiality atau kerahasiaan yang tidak gampang untuk dipertahankan, mengingat banyaknya anggota-anggota di dalam sebuah kelompok. Kemudian yang kedua, masalah problem ya atau tantangan untuk membangun rasa aman dan nyaman. Ini pasti tidak gampang. Kalau terapi individu kan lebih gampang karena relasinya hanya antara konselor atau terapis dengan klien satu orang. Tetapi ini banyak orang. Jadi perasaan-perasaan tidak aman itu dibangunnya mungkin lama ya. Nanti kalian akan belajar fase perkembangan kelompok. Sebuah kelompok untuk sampai pada fase connectedness ya atau fase di mana mereka itu merasa terikat satu sama lain itu lama ya, tidak gampang. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa untuk membangun apa kepercayaan dan rasa aman itu pasti membutuhkan perjuangan yang tidak gampang. Kemudian seringkali juga kekurangannya ketika trainer atau fasilitator itu kurang memiliki skills ya. Nah, itu pasti akan banyak mendatangkan masalah dan pastinya skills yang dibutuhkan trainer atau fasilitator kelompok itu lebih sulit daripada konselor individu. Karena kalau konselor individu kan dia berhadapan dengan satu orang, gampang ya mengatasi satu orang. Tapi kalau mengatasi banyak orang dengan berbagai macam karakter, berbagai macam skill, dan berbagai macam masalah, pasti nanti ada banyak tantangan di situ. Kemudian kekurangannya adalah pemimpin kelompok memiliki kontrol yang lebih rendah atau dia tidak bisa terlalu banyak mempengaruhi dibanding dengan terapi individu. Nah, ini juga tantangan ya. Kalau terapi individu kan kita gampang ya mengarahkan, tapi kalau dalam terapi kelompok seorang fasilitator atau terapis itu tidak gampang untuk mengarahkan ya. Pasti ada banyak sekali tantangan-tantangan. Kemudian juga ada yang namanya kelompok itu biasanya ada tekanan kelompok ya. Kalau misalnya kita ya ketika ABG misalnya khususnya laki-laki di sebuah kelompok, kemudian kemungkinan mereka punya tekanan-tekanan sosial yang tinggi, misalnya karena di sana mereka biasa merokok, di kelompok kita merokok, kok kita kalau nggak ikut ngerokok itu ngerasa nggak enak, ngerasa tersingkir, atau mungkin akan disingkirkan, diolok-olok gitu kan, dianggap penakut dan sebagainya. Itu namanya peer pressure atau tekanan atau group pressure. Jadi tekanan sebaya atau tekanan dari kelompok. Nah, begitupun dalam kelompok terapi ya. Jadi tetap juga walaupun itu adalah kelompok terapi ya, tetap ada tekanan kelompok. Tekanan kelompok untuk apa? Untuk apa saja? Misalnya untuk menjadi seragam gitu kan. Mungkin yang dominan ada salah satu anggota yang dominan, kemudian bisa mempengaruhi orang lain memiliki pendapat A. Nah, di dalam hati mungkin kita punya pendapat B, tetapi karena ada tekanan kelompok, akhirnya kita jadi ikut-ikutan punya kelompok B. Nah, itu salah satu bentuk tekanan-tekanan yang bisa menjadi tantangan di dalam kelompok. Kemudian
ada scapegoating. Scapegoating itu apa ya? Scapegoating itu artinya kambing hitam ya. Mungkin ada korban, ada yang dibully. Jadi kadang-kadang kelompok itu iseng, ada satu orang yang di scapegoat, yang suka dijadikan kambing hitam, diolok-olok. Nah, ya ini fenomena yang tidak baik, tapi memang kalau dalam kelompok biasanya ada atau mungkin terjadi hal-hal seperti itu. Kemudian seseorang yang kepribadiannya arogan atau mengganggu, yang mungkin ada di dalam kelompok itu seringkali menimbulkan masalah, dan ini juga tidak gampang ya. Kalau terapi individu kan kita gampang ya, kalau ada orang bermasalah kira-kira langsung kita cut, langsung kita kasih tahu. Tapi kalau dalam kelompok kan dinamikanya saut-sautan dan segala macam, yang berarti kita harus apa uh, punya keterampilan khusus. Nah, keterampilan khusus ini termasuk bagaimana kita menangani seseorang yang kepribadiannya itu bermasalah, sering membuat masalah di dalam kelompok. Kemudian, nah yang terakhir, ke ke apa ya, kekurangan dari kelompok itu adalah seringkali kelompok itu mendatangkan problem ya. Problem apa saja tadi ya, karena ada bullying, karena adanya orang yang mengganggu gitu kepribadiannya, dan seringkali klien itu masalahnya jadi tambah. Yang pertama dia emang udah punya masalah pribadi, dan yang kedua dia punya masalah ketika ikut terapi kelompok itu, bagaimana dia menyesuaikan dalam kelompok dan masalah-masalah yang timbul. Oke. Nah, kemudian kita akan membicarakan mengenai kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dan eksklusi juga sudah saya terangkan, tapi saya ingin mempertajam pada hari ini. Jadi kriteria yang inklusi itu adalah siapa yang boleh bergabung dalam kelompok, dan eksklusi itu siapa yang tidak boleh bergabung dalam kelompok. Nah, kriteria inklusi. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin siapa yang bisa masuk kelompok, sebenarnya tergantung dari kelompok itu sendiri, tergantung dari isunya. Kalau isunya tentang lansia, ya pastinya tentang yang bergabung adalah orang-orang lanjut usia. Nah, tetapi pada prinsipnya hampir semua orang itu bisa bergabung, baik anak-anak sampai dewasa, walaupun ada penekanan yang tadi saya sampaikan, yang paling cocok itu tetap orang dewasa, karena orang dewasa lebih bisa beradaptasi ya. Mungkin ketika ada bully dia lebih bisa menangani. Nah, kalau anak-anak tidak gampang. Tetapi sebenarnya tidak tidak terlalu harus dikecualikan gitu. Anak-anak juga bisa sepanjang kita punya skill, punya keterampilan mengorganisir kelompok itu. Kemudian uh, apa? Kemudian kalau misalnya ada orang yang punya masalah ya, punya masalah bagaimana membangun relasi sosial, tetapi dia bukan berarti dia orang yang terlalu arogan ya, tetapi selama ini mungkin dia susah untuk bergaul, tapi sebenarnya dia tidak problematik ya, mungkin sedikit kurang pede, atau dia kurang punya skill, nggak tahu caranya gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat diuntungkan dengan adanya kelompok ini. Kemudian eh, kriteria eksklusi atau orang seperti apa yang tidak cocok untuk masuk dalam kelompok, yaitu orang yang berada dalam situasi yang krisis seperti minggu lalu ya, orang yang lagi bener-bener stres, teriak-teriak, pengen ngamuk, jangan, tidak cocok. Yang kedua, orang yang betul-betul depresi ya karena punya pemikiran untuk bunuh diri, itu juga tidak boleh di treatment dalam kelompok, karena mungkin mereka sangat sensitif gitu kan, kalau orang ngomong dikit dia bisa tersinggung, atau malah betul-betul jadi pengen bunuh diri karena sumpek, berisik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau orang-orang yang tidak bisa hadir secara reguler ya, misalnya orang-orang yang terlalu sibuk ya nggak cocok masuk dalam kelompok. Kelompok itu bagusnya ya orangnya ya hadir terus agar dia ngikutin perkembangan kelompok. Jangan sampai apa yang dia tanyakan sekarang sudah dibahas minggu lalu, kan nanti semua anggota kelompok bisa marah. Nah, kemudian yang keempat yang tidak cocok adalah klien dengan gangguan personality ya, atau khususnya klien dengan gangguan personality antisosial. Antisosial itu orang yang punya kecenderungan untuk menyakiti orang lain ya. Antisosial itu dia cenderung untuk melanggar norma-norma sosial, cenderung kriminal dan menyakiti orang lain ya. Terlalu terlalu agresif gitu ya.
mungkin mirip-mirip seperti psikopat itu. Nah, itu tidak cocok dalam kelompok karena dia akan dengan mudah melakukan abuse atau kekerasan yang sifatnya verbal, dengan kata-kata maupun nonverbal. Bisa saja secara fisik dia juga akan mengganggu anggota kelompoknya karena tidak sabar. Biasanya orang seperti ini punya toleransi yang sangat rendah, tidak bisa untuk menerima perbedaan, dan tidak bisa kalau orang tidak mengikuti pendapatnya. Terima kasih, itu dulu pendahuluan dan review dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.